Horas madihita sa luhut na, naikpukaw tama cara pertangyangan keluarga, taparade marohata martangiang nahohom mahita sa luhut na. Amin. Marede mahita siya buku Ede nomor 10 ayat 1 dohot ayat 2. Marhite-hite goarni di bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni toddi parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Endehon hamu madi Jehovah edene baru, ay nunga di pabahen ibana akka halongangan, nunga di pabotoho Jehovah hatuauna, nunga di papatar ibana hati goranna dia dopan ni akka si pilibegu, nunga di tupahi tangan siamunna na badiai ibana, haleluya martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami, namadok mauliate dohami tuho, ala ditaluhon hodo dosa dohot hamatean marhite hamamatemi, ala disodangi hotanoman nami, asa marpakirimon na mangulu hami ala ni haheheon mi. Dakpo labi mabiar hami mida hamatean, ay hodo ulu nami, ruas modo hami. Di pausat hodo hami sian hahulomon tuhatiuron, sian hamatean tuhanguluan. Atong pargugoy mahami mamuji dohot manguluy ho ari-ari. Pasangapon ho di bagasan hapor seaon na mangulu, pay masahat hami tulabong mo. Amen. Tajaha mahatan di bata, epistel dihita, tersurat di Pesalmen, kita Mazmur 150 ayat 1 saha rodi ayat 6, tajahama secara responsoria. Hamima perjuluk. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalannya yang kuat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala,
Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Maret de Mahita, sian nomor 250 sada ayat sada. Taparadi marohata lahutu mangihon hatani debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami na marhabangsa di Banua Gijang, mauliate di sobah rohanami tuho, ala di leon hodi hami partikian nadinggan marparsauran dotho marhiti hatam. Ala ni se parbadiai mabagas nami, parbadiai mapartangengan nami, asa gabe halomoan ni roham jupang ho di tonga-tonga nami. Sai pasu-pasu ho mahatam, mian di tonga-tonga ni keluarga nami, mian di tonga ni rohanami ganup. Asa hobar tu hatam, nasa hata pabahenan nami si ganupari. Mauliate madiho Tuhan. Amin. Tajalo mahatan debata nagabi epistel dihita tersurat di buku pangukapon kitab Wahyu biddu 15 ayat sada saha rodi ayat 4. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia. Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai ayat 4. Nyanyian mereka yang menang. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba, bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nama minggu kita adalah Minggu Kantate
Artinya, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Dan topik minggu kita, segala yang bernapas memuji Tuhan. Dalam kitab Wahyu pasal 15, Yohanes melihat sekumpulan orang keluar dari kesusahan besar, yaitu orang yang menang atas segala godaan dan menyembah Tuhan Allah. Dan dalam kitab Wahyu pasal 15 ayat 2, sebelum kisah malapetaka ketujuh cawan dikisahkan, Yohanes melihat orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya. Melalui nats ini kita diingatkan kembali tentang sifat Allah yang adil dan benar, Allah yang menghukum dan memulihkan, Allah yang dalam segala perbuatannya selalu mengingatkan umat akan perbuatan-perbuatannya terdahulu. Dalam penglihatan, Yohanes melihat dua hal. Pertama, penglihatan Yohanes sama dengan keadaan yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal 14 dan 15. Penglihatan ini memaparkan kepada kita tentang ucapan syukur orang-orang Israel kepada Allah ketika menyeberangi Laut Merah dan diselamatkan dari pengejaran orang-orang Mesir yang kemudian mati dalam Laut Merah. Kedua, Yohanes melihat sesuatu yang menakutkan. Kalau kita baca pasal 5 sampai ayat 5 sampai 8. Dia melihat 7 malaikat yang menampakkan kekudusan Allah sambil membawa 7 malapetaka. Ketujuh malapetaka ini masih merupakan perwujudan murka Allah yang terakhir. Penglihatan ini mengingatkan umat bahwa ini adalah hukuman yang terakhir yang mengakhiri murka Allah. Tetapi justru dalam penghukuman terakhir inilah Allah mencurahkan penghukuman yang sebenar-benarnya dan sepenuh-penuhnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perjanjian lama tercatat nyanyian Musa dalam Keluaran 15, di mana Musa merayakan kemenangan atas Firaun. Nyanyian Musa dari Keluaran 15 menjadi dasar dari nyanyian yang tercatat dalam kitab Wahyu pasal 15. Nyanyian Musa ini cocok dengan konteks kitab Wahyu, karena dalam nyanyian itu Musa merayakan kemenangan. Ungkapan syukur bagi Allah mereka kumandangkan lewat nyanyian pujian di tepi laut itu. Dalam nyanyian tersebut terungkap pengakuan kekal sepanjang masa bahwa Allah yang membebaskan mereka. Bahkan dalam setiap upacara pengorbanan domba Paskah, nyanyian ini secara terus-menerus dinyanyikan. Dan hal yang menarik untuk kita perhatikan yaitu mengenai dua nyanyian. Nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Dalam perjanjian baru, anak domba adalah sebutan untuk Yesus Kristus. Mengapa kedua nyanyian tersebut saling berhubungan? Pembebasan yang Allah demonstrasikan melalui Musa di perjanjian lama, yang adalah fakta sejarah, mengarahkan kita pada fakta pembebasan yang sempurna dan sejati dalam perjanjian baru, yaitu pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Tuhan Yesus menjanjikan berkat kepada orang yang setia, kepada mereka yang menang, dan kepada yang menuruti apa yang tertulis dalam kitab. Orang-orang yang menang itu adalah orang-orang yang menolak untuk memuja Antikristus yang dilembangkan dengan penyembahan patung. Mereka lebih memilih dianiaya dan dibunuh daripada harus menyembah Antikristus. Mereka menang karena mereka menyadari bahwa anak domba Allah layak mendapatkan pujian dan penyembahan dari mereka.
Nyanyian pujian mereka ini memperlihatkan hal itu, di mana mereka mengakui bahwa Kristus adalah Allah yang harus disembah. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Tertulis dalam ayat 4. Orang-orang yang menang itu lebih memilih mengalami kesusahan ekonomi daripada harus menjadi pengikut antikristus. Mereka tidak menjadikan materi lebih penting daripada Kristus. Sekalipun mereka harus mengalami kesulitan secara finansial, tetapi mereka tetap percaya bahwa pilihan mereka untuk tetap percaya kepada Yesus adalah pilihan kemenangan, dan itulah yang akan mereka nyanyikan. Dalam bagian ini buktikan bahwa janji itu bukan omong kosong, tetapi dia mampu menggenapi segala janjinya, karena dia akan mengalahkan musuhnya dan mendirikan kerajaannya. Juga mereka yang menganiaya anggota jemaat Kristus akan dikalahkan oleh raja atas segala raja, sehingga mereka yang dianiaya akan dihibur, dikuatkan, dan didorong untuk setia dalam penganiayaan. Karena itu orang Kristen yang bijaksana adalah orang Kristen yang memiliki sikap setia kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita berkantate, menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, yaitu pertobatan dan kesetiaan kepada Tuhan Yesus, Kepala Gereja. Dan pertobatan dan kesetiaan itulah menjadi syair lagu kita dalam memuliakan nama Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan hari ini sampai selama-lamanya, karena kami percaya bahwa kasih setia Tuhan adalah untuk selama-lamanya. Biarlah kasih-Mu yang selalu menjaga dan merawat kami dimanapun kami berada. Perlindungan dalam tangan Tuhan adalah jaminan keselamatan kami. Berkatilah firman-Mu supaya kami selalu setia di hadapan Tuhan. Supaya kami anggota jemaat Muhakaim Mahanaim ini sungguh-sungguh bertobat, berubah dari perlakuan yang buruk menuju kepada kehidupan yang baru, memberikan buah-buah keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Biarlah setiap orang tua memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk mendidik putra dan putrinya, untuk membaca firman Tuhan, berdoa bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya dengan dibangunnya persekutuan dan altar Tuhan di setiap rumah tangga orang Kristen, rumah kami menjadi rumah kesukaan Tuhan. Berilah cinta damai, berilah kehidupan yang secukupnya bagi seluruh anggota jemaat-Mu. Dalam berkat itulah kami akan memberikan pujian dan hormat bagi-Mu Tuhan. Dan bila dalam kehidupan ini, karena iman kami kepada Yesus Kristus, kami harus mengalami banyak pencobaan, tantangan kehidupan, kuatkan kami. Biarlah kami tetap menunjukkan kesetiaan kami akan firman Tuhan, dan berpengharapan akan segala janji-Mu, bahwa tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan.
Bapa yang di sorga, berkatilah pelayanan ini, sehingga di hari yang akan datang, kami akan melihat buah-buah pertobatan dan buah kesetiaan di hadapan Tuhan. Ampuni kami dari segala salah dan dosa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marede Mahita sian nomor 585 ayat sada, laos diudutima dohot tangiang pangodianon. Marede Mahita sia buku ede nomor 500 onopulusia ayat sada dohot ayat 2 huhut tapasaha ma peliata. Martangiang mahita tapasah mapelianon tuadopa ni debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang
Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupa sahat hami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhasyang hami pilihanon. Pati bulon na rajaw mo di tonga-tonga ni Huriam dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite toddim. Asalam mutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin rak mahita mandok di tangiang ale amanami. Ale amanami na di bonogijang. Say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaw songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ay hodo na puna harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon sa liling nililing na. Amin. Asin ni roha ni Tuhan Jesus Kristus, dohot holong ni roha ni debata ama, dohot parsauran ni tod di porbadia ma, madongani hitaon saluhut na. Amin taydehon.